malam. Bapak Ibu, lagu tadi mengingatkan kita ya, agar kita bisa jadi alatnya dipakai Tuhan selama hidup kita masih kuat, kita melayaninya. Nah, masalahnya bagaimana kita mengelola tubuh kita tetap kuat. Ya, itu penting. Itu kan harus ada ikhtiar, istilahnya begitu. Enggak asal hidup, kuat ya wis, enggak kuat ya wis, enggak bisa begitu. Kalau kita tahu, kita alat, ayo kita usahakan tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Jaga makan, jaga istirahat, rajin olahraga, itu. Baik Bapak Ibu, saya enggak berlama-lama, saya langsung masuk ke Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Ini lanjutan dari khotbah minggu lalu sebetulnya, cuman terpisah karena pesannya sudah berbeda. Ya, temanya malam hari ini misteri yang terbuka. Silakan Lukas 10 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Baik Bapak Ibu, ayat-ayat ini adalah kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Kita tahu ya, Kamis adalah Bible Study, pendalaman Alkitab, yang mana kita saat ini mempelajari, tepatnya mempelajari ulang gitu ya. Siapakah Yesus? Apa dan bagaimana ajarannya? Ya. Ini urutan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih presisi, ya ikuti urutan-urutannya gitu. Bapak Ibu, Lukas 10 ayat 21 sampai 24 adalah kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Setelah 70 utusan kembali, ya ingat ya minggu lalu itu ada 70 murid yang diutus untuk memberitakan kebenaran. Nah, setelah kembali mereka membuat laporan. Ya, laporan itu sudah kita baca minggu lalu juga. Di sini dikatakan murid-murid menceritakan pengalaman pemberitaan mereka. Nah, di pembacaan yang barusan dibaca, Yesus bergembira. Ya, Yesus bergembira mendengar pemberitaan itu. Yesus bergembira dalam gairah kudus. Bersemangat itu istilahnya ya. Kenapa? Karena Yesus mendengar cerita murid-murid itu menyimpulkan iblis sedang jatuh. Jadi pada saat itu iblis sedang jatuh. Memang belum kalah, tetapi kuasanya sedang merosot. Ya. Kita baca yuk Lukas 10 ayat 18. Ini pernyataan Yesus sendiri. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Jadi saat itu Bapak Ibu, iblis jatuh. Kenapa? Karena pemberitaan Yesus, karena pemberitaan murid-murid. Kok bisa begitu Pak? Jadi Bapak Ibu, Anda membaca Alkitab jangan dipahami seperti
sandiwara radio kolosal gitu ya. Kalau di zaman saya itu ada sahur sepuh gitu ya. Ada pendekar ini sama pendekar ini adu sakti gitu. Tidak, Yesus juga tidak adu kesaktian sama iblis. Enggak seperti itu. Iblis jatuh itu maksudnya pemberitaan Yesus yang dilakukan oleh murid-murid itu membuat kuasa iblis merosot. Itu membuat sifat jahat masyarakat berkurang, gitu istilahnya. Semakin banyak orang mengenal Yesus, semakin mengenal kebenaran melalui pemberitaan murid-murid, ya, orang-orang khususnya orang-orang sederhana, orang-orang lugu, orang-orang yang tidak merasa cerdas, mengenal Tuhan, ya, dan berubah. Ya, inilah yang disebut iblis jatuh. Jadi ada progres, gitu ya. Yesus berkata, Bapa menyatakan rahasia kepada orang kecil, tetapi menyembunyikan kepada orang bijak, menyembunyikan kepada orang pandai. Ini bukan soal ketidaktahuan intelektual, melainkan ketertutupan rohani. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat Yesus mengutus murid-murid memberitakan kebenaran dua-dua, banyak orang diubah. Banyak orang mengenal kebenaran dan banyak orang mau berubah. Ini yang disebut iblis jatuh. Banyak orang hidup semakin benar. Ini yang disebut iblis jatuh. Pengaruhnya kalah. Gitu ya. Meskipun belum benar-benar kalah. Nanti kalahnya iblis itu di kayu salib. Ya. Nah, mereka yang mendengar pemberitaan murid-murid itu kebanyakan orang miskin, orang kecil, ya orang kecil itu orang miskin, orang bodoh tanda kutip ya, bukan ahli agama. Ingat ya konteks saat itu konteks keagamaan. Segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat Yahudi itu hubungannya dengan agama. Jadi kalau dikatakan orang pinter, itu pinter agama. Orang bodoh, bodoh agama, bukan bodoh. Tidak bisa berhitung 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan begitu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menerima pemberitaan Yesus itu orang-orang yang tidak pandai dalam hal agama. Ya, Bapak menyatakan, Bapak menyingkap, menyatakan rahasia kepada orang kecil, tetapi menyembunyikan pada orang bijak dan pandai. Pandai dalam hal ini pandai beragama. Ya, jadi ini bukan soal ketidaktahuan intelektual, tetapi tentang ketertutupan rohani. Rohannya tertutup, tidak bisa dikasih tahu. Gitu ya. Bapak Ibu sebetulnya Bapak tidak pernah menyembunyikan rahasia, tidak. Bapak itu menyatakan rahasia. Bapak Allah tidak menyembunyikan informasi, tidak. Ya, karena saat itu Perjanjian lama sudah ada, perjanjian baru belum. Begini Bapak Ibu. Ya, pada saat kisah ini diberitakan, ya pada saat kisah ini terjadi, ini di sekitar ini salib ya, berarti Yesus belum disalib waktu itu. Itu terjadi di sini. Nah, kira-kira salib tahun 30. Ini kemungkinan ya mungkin ya sekitar tahun 27. Ya, ini Lukas 10 ini di sini. Berarti di saat ini, di masa ini, di tahun 27-30 Masehi ini, perjanjian lama Tanak sudah ada. Perjanjian baru belum ada. Ini PB ya. Masih tanda tanya, belum ada, belum tertulis. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak pernah menyembunyikan informasi. Ya, perjanjian lama sudah ada. Janji tentang lahirnya Mesias sudah ada. Janji tentang bagaimana Mesias hidup sudah ada. Dia akan menderita dan lain-lain. Sudah ada.
Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli-ahli agama tidak mengenal. Ya. Pengenalan itu bagi mereka, tokoh-tokoh agama yang pinter ini, tersembunyi. Ya. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan janji-janji Tuhan menjadi tersembunyi bagi orang yang telah memiliki konsep sendiri. Orang Yahudi Bapak Ibu, ahli Taurat, orang Farisi punya konsep sendiri tentang Mesias. Mesias itu pahlawan gagah perkasa yang akan menaklukkan Roma, dia akan menjadi raja, meneruskan tahta Daud. Itu konsep mereka. Mereka tidak terima Yesus dalam arti yang seperti ini gitu ya. Tidak terima. Orang bijak dan orang pandai yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang telah memiliki premis. Bagi mereka, Mesias itu adalah manusia, keturunan Daud, yang akan memimpin mereka berpolitik, berjuang, memerdekakan bangsa itu dari penjajahan. Itu. Jadi mereka mendengar Yesus ngomong, mendengar pemberitaan Yesus, tidak masuk. Ya. Mereka Bapak Ibu, ahli Taurat, orang Farisi gitu ya, imam-imam, mendengar dan melihat, tetapi sulit diubah untuk percaya. Sulit diubah. Dikasih tahu tidak percaya. Bahkan sebetulnya sebelum Yesus hadir pun, banyak orang tidak pernah berpikir ada sosok Mesias yang akan lahir dalam arti anak Allah inkarnasi sebagai manusia memberitakan kebenaran. Tidak sampai di situ pemikiran mereka. Betul. Dan itu dinyatakan oleh Paulus. Kita baca yuk, 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang Maha Mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini arti dari ayat ini adalah tentang hadirnya Yesus. Ayat 8 coba. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, siapapun tidak mengenal. Tokoh politik, tokoh agama. Ya, kalau mereka mengenal Yesus itu anak Allah, tidak mungkin mereka akan menyalibkan Tuhan. Kenyataannya tidak ada yang mengenal. Tidak ada yang mengenal konsep ini sebelumnya. Lanjut ayat 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah melihat, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Manusia tidak pernah berpikir, tidak pernah melihat ada pemikiran gitu ya, ada pemikiran bahwa anak Allah yang maha tinggi hadir ke dunia, memberitakan kebenaran, mati disalib untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada, konsep itu tidak pernah ada. Jadi 1 Korintus 2 ayat 9 itu bicara tentang itu ya. Bicara tentang hadirnya Yesus sebagai juru selamat itu tidak terpikirkan oleh orang-orang zaman itu. Ayat ini bukan tentang pembunuhan jasmani loh ya. Dulu kan kita berpikir ayat-ayat ini kan apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar. Itu yang Tuhan janjikan. Dalam pikirannya sudah rumah, mobil, betul ya. Pernah tidak dengar ayat itu dipahami seperti itu? Kalau saya tahu, sering ayat ini dipahami seperti itu, Tuhan akan sediakan apa yang kita tidak pikirkan. Mor-mor dapat mobil gitu, undian berhadiah, tiba-tiba
dapat kipas angin. Enggak pernah dipikir loh kita dapat ini, kayak gitu. Enggak ada urusan sama itu, konteksnya ini tentang juru selamat yang dihadirkan Tuhan. Ya, jangan salah berpikir lagi. Yang dimaksud tersembunyi dalam Lukas 10 ayat 21, ini adalah segala sesuatu yang Yesus kerjakan saat itu. Belum dipahami banyak orang. Apa yang Yesus kerjakan saat itu, belum dipahami banyak orang. Banyak orang tidak mengerti, itu yang disebut tersembunyi. Terutama tokoh-tokoh agama, enggak paham. Mereka pahamnya itu kan, kalau kamu berbuat baik, kamu dapat pahala. Kalau kamu menyembelih korban, kamu diampuni. Kalau kamu mencurahkan lembu gitu ya, kamu berdamai dengan Allah. Konsep mereka begitu. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana yang miskin, yang tidak punya duit, pengampunannya seperti apa. Tapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Allah. Anak domba Allah, itulah yang menghapus dosa dunia. Kalau orang-orang saat itu, orang-orang Farisi, Saduki yang umumnya mereka itu orang kaya, tidak kepikiran. Mereka berpikir dosanya sudah selesai dengan darah domba. Kesucian mereka pahami sudah bagus dengan melakukan Taurat. Dengan hidup kudus di hari Sabat, tidak ngapa-ngapain gitu ya. Lalu dengan memberi sedekah. Loh, kalau soal moral Farisi itu kan juga bagus. Gitu ya. Tapi mereka nggak ngepikir, ya, mereka nggak terpikirkan. Nggak nyangka Bapak di surga punya konsep seperti ini. Mereka nggak nyambung gitu loh, nggak nyampe situ. Bapak Ibu, ajaran Yesus terbuka bagi mereka yang menerima dengan sukacita. Siapa? Orang-orang kecil, nelayan, tukang kayu, bisa terima. Karena mereka tidak punya duit untuk pendamaian. Mereka tidak punya konsep agama. Jadi apa yang Yesus sampaikan, mereka bisa terima. Ya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini sebetulnya sedang membongkar agama prestasi. Agama prestasi itu kamu melakukan apa, kamu dapat apa. Gitu. Itu Yahudi. Ya, umumnya agama Abrahamik seperti itu kan. Prestasi. Kamu doa, kamu puasa, kamu suci. Kamu berbagi, kamu memberi orang miskin, kamu dapat upah. Agama inilah yang dibongkar Tuhan. Bukan berarti orang berbagi, orang doa puasa tidak boleh. Boleh, tetapi Tuhan sedang membongkar konsep agama prestasi. Tuhan sedang mengoreksi ya mesianis politik. Mereka berpikir Mesias ini Mesias politik. Keturunan Daud adalah menjadi pemimpin perang lepas dari Roma dan menjadi pengganti Daud. Tuhan sedang membongkar konsep ini. Tuhan sedang menyingkap jalan salib. Ya, Tuhan sedang menyingkap jalan salib. Tuhan sedang menegaskan bahwa kerajaan Allah adalah anugerah, bukan sekedar hasil pencapaian. Agama prestasi itu begitu Bapak Ibu. Kita berbuat baik, kita rajin beribadah, doa, puasa, maka kamu dikatakan kudus. Kekristenan tidak begitu loh. Kekristenan itu dimulai dari anugerah. Allah datang, gitu ya. Allah menghadirkan anak untuk datang sebagai manusia, menebus umat manusia, itu anugerah. Dengan matinya Yesus di kayu salib, dosa dihapuskan. Kita dikuduskan oleh penebusan Tuhan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus Bapak Ibu. Karena kamu sudah dikuduskan, maka kerjakan keselamatanmu. Karena kamu sudah dikuduskan, jagalah kekudusanmu. Dengan hidup seperti Yesus hidup. Jadi kekudusan dalam kekristenan itu buah.
bukan syarat. Beda. Kalau orang Yahudi syarat. Syarat hidup kudus harus begini, harus begitu. Kalau kekristenan tidak ada konsep seperti ini. Dalam kekristenan itu keselamatan itu anugerah, kekudusan itu anugerah. Kamu dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selamanya, jagalah hidupmu, jagalah keselamatan yang sudah kamu dapat. Itu yang disebut mengerjakan keselamatan. Itu beda loh ya. Makanya dikatakan dalam kekristenan, kasih itu buah. Kasih itu buah. Kasih itu bukan syarat, tapi kasih itu buah. Seharusnya kalau kita mengenal Tuhan, menghayati penebusan Tuhan, kamu melakukan segala sesuatu yang baik dari dalam hati. Ini buah. Tuhan Yesus sedang membongkar itu. Orang-orang Yahudi yang agamawi tidak mengenal cara seperti itu. Begitu ya. Bapak Ibu, sampai saat ini orang Farisi, orang-orang Yahudi menolak keilahian Yesus. Tidak menerima cara Allah menyelamatkan manusia melalui anaknya yang rela jadi manusia untuk mengajar, menjadi korban pendamaian. Orang Yahudi tidak mau terima, orang Farisi tidak terima. Sampai sekarang. Ya, enggak. Mereka tidak terima. Tidak mau terima. Mereka tidak terima perjanjian baru. Bapak Ibu, perjanjian lama ini kitabnya orang Yahudi. Mereka punya premis sendiri. Sedangkan ajaran Yesus itu perjanjian baru. Perjanjian baru, khususnya Injil, itu adalah penjelasan Yesus tentang perjanjian lama. Jadi antara Yahudi dan kekristenan memang berbeda. Perjanjian lamanya sama. Tapi perjanjian lama oleh orang Farisi ditafsir sendiri, punya tafsirannya sendiri. Perjanjian lama oleh Yesus ada tafsirannya sendiri, yaitu perjanjian baru. Makanya orang Yahudi tidak menerima Yesus juga tidak menerima perjanjian baru. Ya. Di situ perbedaannya Bapak Ibu. Kitabnya sama. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, kita dulu pernah sudah dengerin, itu di Matius. Yesus memberi peringatan kepada murid-murid agar berhati-hati terhadap pengaruh ajaran Farisi dan Saduki. Selain sikapnya yang munafik, ya memang. Ya, jadi hati-hatilah terhadap ragi dan Saduki, itu bukan masalah pengajaran saja, tapi kelakuan. Bukan masalah kelakuan saja, tapi pengajaran. Ajaran Farisi sangat membelenggu kehidupan orang Yahudi saat itu. Manipulasi, ya manipulatif dan intimidasi. Ajaran itu membuat seseorang tidak bisa menerima ajaran Tuhan. Khususnya tentang karya keselamatan oleh anak Allah. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Mereka menolak konsep-konsep yang diajarkan Tuhan. Bukan mereka, gini, orang Yahudi tidak pernah menolak moralnya Tuhan. Ya, orang Yahudi tidak pernah menolak moralitasnya Tuhan Yesus, tidak pernah. Dia melihat Yesus baik, betul baik. Tapi orang Farisi, orang Saduki, imam-imam tidak pernah menerima konsep keselamatan yang disampaikan Tuhan Yesus. Anak Allah diutus ke dunia menjadi manusia, mati disalib, mereka tidak terima. Kita cek ya, kita buka, Yem tolong gambarnya. Nah, Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 dan di bawahnya Yohanes 10 ayat 33. Ini dekat. Ya. Ini masih satu konteks sebetulnya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada."
Yesus ngomong seperti itu pada mereka. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada di situ ego emi. Bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya ahyeh, eser, ehyeh. Ya. Sebuah kalimat yang dinyatakan oleh Yahweh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Ya. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu, Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham hidup, dia sudah ada. Gara-gara kalimat itu, ya, orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Itu jelas Bapak Ibu. Bukan karena perbuatan baik. Di Yohanes 10 ayat 33 dikatakan, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Farisi itu Bapak Ibu berpikir bahwa Yesus itu manusia biasa saja. Sedangkan Yesus menyatakan dirinya sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ego emi. Pakai kata-kata ego emi lagi, itu kalimat yang dinyatakan oleh Yahweh pada saat ketemu Musa. Marah orang Yahudi. Penjelasannya seperti itu Bapak Ibu. Jelas. Penolakan orang Farisi itu karena tidak bisa menerima konsep pra-eksisten. Itu sebabnya orang Farisi mengatakan, sekalipun kau seorang manusia saja, tapi menyamakan dirimu dengan Allah. Paham ya? Kamu kok menyebut dirimu Yahweh, padahal kamu manusia. Itu maksudnya. Bapak Ibu, konflik ini jelas karena mereka tidak menerima pereksistensi Yesus. Yesus tidak pernah menolak. Ya, Yesus, oh enggak gitu maksudnya. Enggak ada kan tulisan itu. Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah menyanggah. Yesus tidak pernah mengatakan, oh tidak, maksudku bukan gitu, aku memang manusia biasa, tetapi firman yang ada di dalamku itu sejak dulu kala. Yesus tidak menjelaskan itu loh. Kalau Yesus menjelaskan itu, mungkin orang Yahudi tidak akan marah, tidak akan melempari batu. Oh gitu toh maksudmu, yo iyalah. Aku juga tahu kalau firman itu sejak purbakala. Pasti orang Yahudi seperti itu. Ngerti maksudnya? Tetapi kenapa orang Yahudi marah? Karena Yesus tidak mengklarifikasi kata-kata itu. Aku ego emi. Akulah aku. Sebelum Abraham ada, aku ada. Tuhan tidak mengklarifikasi kalimat itu. Dia memang menyatakan dirinya Yahweh. Itu sebabnya orang Yahudi marah dan mau melempari dia dengan batu. Jadi konflik Yesus dengan orang Yahudi Bapak Ibu itu bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena ajarannya yang dianggap bidat, sesat, menghujat. Bagaimana kita? Tidak salah berbuat baik, tapi agama lain juga berbuat baik. Perbedaan kekristenan adalah percaya Yesus praeksisten, lahir ke dunia, menjadi manusia untuk mengajar dan memberikan teladan hidup, mati, disalib, berkorban. Itu keteladanan yang luar biasa sehingga kita harus bisa sama-sama kenosis. Kalau dia yang tinggi, begitu tinggi, mau mengosongkan diri, lah kamu kenapa nggak mau mengosongkan diri? Kenapa kita nggak mau mengosongkan diri? Itu loh pesannya. Itu tidak bisa dipahami orang Yahudi. Tidak sulit bagi Yesus mengatakan, ya, dalam konflik ini ya, tidak sulit bagi Yesus untuk mengatakan, jangan marah, aku hanya rabi dari Galilea.
Ya, nggak sulit kok ngomong gitu agar tidak disalahpahami. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tetap menjelaskan. Meskipun praeksistensinya sulit diterima, tetapi Yesus tetap menyatakan dan tidak mencabut kalimat itu. Yesus tetap dengan kata-kata itu. Yesus tidak merevisi. Orang-orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, karena dianggap penghujat, ya silahkan, karena memang ini kenyataannya. Itu maksudnya. Inilah yang ditolak orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus harus jujur Bapak Ibu. Inilah yang tersembunyi. Tidak masuk di otak mereka. Sebetulnya begitu. Kalau saya Bapak Ibu, saya tanpa Alkitab ya, saya juga akan memahami Yesus manusia biasa kok. Kenapa? Saya tidak pernah melihat Allah, saya tidak pernah melihat Roh. Berarti Yesus manusia biasa. Tetapi masalahnya Alkitab menjelaskan seperti itu. Saya harus menjelaskan apa yang dijelaskan Alkitab. Bapak Ibu dikatakan hanya Bapak yang mengenal anak. Saat itu belum ada perjanjian baru. Ya, hanya Bapak yang mengenal anak, orang lain tidak. Itu termasuk para rabi, imam-imam, orang Farisi tidak pernah mengenali Yesus. Sehingga misteri kerajaan Allah dan identitas Yesus sulit dikenali. Belum ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah sebuah kitab yang menyatakan keilahian Yesus, inkarnasi sebagai manusia, mati mengorbankan dirinya untuk korban tebusan. Itu perjanjian baru. Saat itu belum ada perjanjian baru. Jadi orang belum mengerti. Hanya Bapak yang ngerti. Orang Farisi Saduki tidak paham itu. Bisa dipahami? Perjanjian lama itu kabur Bapak Ibu. Tidak menjelaskan dengan terang benderang. Tentang Mesias itu harusnya seperti apa. Bagi orang Yahudi Mesias itu ya orang gagah perkasa keturunan Daud yang akan kembali meneruskan tahta Daud. Sampai sekarang mereka menunggu itu. Mereka tidak terima Mesias model perjanjian baru itu tidak terima. Begitu ya. Bapak Ibu, jati diri Yesus tersembunyi bagi mereka yang merasa paling mengerti kitab suci. Perjanjian lama maksudnya. Tersembunyi. Mereka punya konsep sendiri, sulit diubah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya yang mau belajar darinya, ya, Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya yang mau belajar darinya, maksudnya belajar seperti yang diajarkan di perjanjian baru. Yesus berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Jadi raja-raja zaman dulu juga nggak paham konsep ini. Mereka juga kepingin tahu perjanjian lama ini ngomong apa sih, gitu loh. Yesus yang menyingkapkan, yang mereka ingin tahu tuh ini loh, perjanjian baru maksudnya. Bukan Mesias model Yahudi, bukan. Bapak Ibu, berteologi, mengenal Allah, ya, berteologi, pengenalan akan Allah dan pemerintahannya itu penting. Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang melihat, sebab para nabi dan raja ingin mengerti apa yang mereka pahami. Mereka menanti. Banyak orang-orang penting, orang-orang Yahudi yang penting, bukan sekedar raja. Ini dikatakan nabi. Ingin melihat apa yang dia lihat. Kita bandingkan yuk, Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Ini kita baca. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kembalikan ke ayat 25. Simeon, seorang yang benar, yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Itu maksudnya yang menantikan janji Allah di perjanjian lama. Perjanjian lama kan menjanjikan hadirnya Mesias yang akan memulihkan Israel. Tapi banyak orang tidak paham pemulihan Israel itu seperti apa. Ya. Nah, di sini Simeon melihat bayi Yesus. Dia diberi pencerahan oleh Roh Kudus. Ini loh Mesias. Kamu sekarang boleh mati. Silahkan pergi. Nah, istilahnya begitu. Ini nabi perjanji, ini Simeon ini orang saleh, orang benar, bisa dikatakan nabi lah gitu ya. Nabi ini ingin melihat keselamatan yang dijanjikan Allah itu seperti apa. Dia melihat bayi Yesus. Memang dia gak sempat melihat pelayanan Yesus. Tetapi setidaknya Nabi Simeon ini mengklarifikasi bahwa apa yang kelak dilakukan Yesus itulah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan, itulah yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama. Dia mengajar, menuntun orang pada terang, katakan, ya dikatakan seperti itu di ayat terakhir tadi. Dia hadir, dia mengajar orang berjalan kepada terang, meninggalkan kegelapan, dan dia mengorbankan dirinya sebagai penebus. Ini karya keselamatan Allah yang misteri. Tuhan Yesus ungkap. Bagi orang kecil bisa terima. Orang kecil kan nggak tahu bagaimana dia harus berdamai dengan Allah. Belum tentu setiap tahun dia bisa beli domba untuk mencurahkan darah kan. Tetapi Allah memberikan kelegaan. Yehova Jireh, Allah menyediakan, itu maksudnya. Allah menyediakan korbannya. Yehova Jireh itu bukan Allah menyediakan mobil loh. Allah menyediakan korbannya. Orang miskin seneng. Orang kaya tidak mau. Orang kaya, otaknya itu ambil untung. Mesias seharusnya Raja Israel. Kalau aku mendukung Mesias Raja Israel, suatu saat kelak aku jadi menterinya. Aku jadi DPR-nya. Sama kan? Itu kan gairah politik kan begitu. Kalau ada orang mendukung calon presiden gitu ya, nanti kalau calon presidennya sudah jadi presiden, tinggal bagi-bagi jabatan, kan gitu. Itu pemikiran orang Yahudi zaman dulu itu juga begitu. Makanya konsep Yesus, konsep yang Yesus bawa, keselamatan yang Yesus bawa bisa diterima orang miskin. Tetapi tidak pernah bisa diterima oleh orang kaya. Ngapain ikut Mesias miskin? Itu. Bapak Ibu, ajaran moral itu baik. Tetapi ajaran moral itu baik. Menuntun kita bertindak dengan benar, ya, itu ajaran moral. Tetapi hal itu Bapak Ibu tidak cukup. Sebab agama apapun mengajarkan moral. Dalam kekristenan mengenal Allah dan cara kerjanya melalui anak
itulah anugerah yang menyempurnakan ajaran moral. Bapak Ibu, manusia bisa bermoral, tetapi tidak bisa tepat sesuai kehendak Allah. Tidak sesuai hati Tuhan. Itu sia-sia loh. Kita berbuat baik, tapi tidak tepat. Itu sia-sia. Dikatakan, sebab banyak orang yang dipimpin gairah Allah adalah anak Allah. Kalau cuma berbuat baik, kita tidak bisa jadi anak Allah loh. Agama-agama lain pun mengajarkan berbuat baik. Bersedekah, berbagi, sama. Tapi konsep bersedekah orang beragama, biasanya bersedekah, nanti kamu akan dilipat kali gandakan. Berilah, kamu akan diberi. Itu orang beragama. Perbuatan baik mereka ada pamrih. Bahkan seandainya tidak mengharapkan berkat jasmani, dia mengharap berkat rohani. Aku memberi, aku mengumpulkan harta di sorga, supaya besok aku ke sana. Itu kan? Ajaran Yesus kan tidak seperti itu. Ajaran Yesus berbagi, berikan, beri dengan kasih. Kasih itu tidak mengharap kembali. Ya, kasih itu tidak mengharapkan keuntungan. Kasih itu tidak sombong. Banyak orang beragama memberi. Tetapi selfie, cepret. Wah, bakti sosial. Yesus tidak pernah memberi, Yesus tidak pernah ngajarin seperti itu. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Kebaikan kita tidak akan sempurna tanpa Yesus hadir. Kebaikan kita sifatnya agamawi, itu sia-sia, tidak pernah menjadikan kita anak Allah. Kebaikan yang kita lakukan dengan hati seperti Yesus yang tulus, itu baru berkenan di hadapan Allah. Moralitas yang kita tampilkan di masyarakat itu baru berarti jika motif kita, gairah kita sama seperti Yesus. Tidak pernah mau pamer. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Yesus menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan, ingat ya, kamu nggak usah cerita-cerita kepada yang lain loh. Betul? Kalau sikap hati ini tidak menyertai perbuatan baik kita, tidak menyertai moral kita, kita ini sia-sia berbuat baik. Tidak pernah menjadikan anak Allah. Hanya sekedar jadi orang beragama, orang ritualis, betul. Tapi tidak pernah menjadikan anak Allah. Karena yang disebut anak Allah, orang yang dipimpin roh Allah. Orang yang dipimpin gairah Allah. Gairah Allah itu tidak pernah pamer. Seperti Allah yang memberikan matahari pada orang baik maupun orang berdosa. Allah tidak pernah minta kembali, mataharinya kembaliin ya. Kamu sudah memberontak loh, balikin. Hujan yang tak kasih kemarin balikin. Tuhan tidak pernah. Ajaran ini hanya bisa kita kenal Bapak Ibu, jika anak Allah yang mengenal hati Allah menjadi manusia, praktek dalam hidupnya dan kita bisa lihat, kita contoh. Kalau Yesus sudah hadir ke dunia, ajaran kayak begini tidak ada. Betul, ajaran begini tidak ada. Tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan, enggak ada. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar, kasihlah sesamamu. Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Itu tidak ada, di Taurat enggak ada. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal hati Yesus sebagai Allah, kita tidak mengerti bagaimana hidup benar loh. Kenapa Yesus mengatakan kasihlah musuhmu? Kamu telah mendengar kasihlah sesamamu, itu biasa, agama semua begitu. Tapi Yesus berkata kasihlah musuhmu. Kenapa dia mengatakan kasihlah musuhmu? Karena bagi Allah Bapak Ibu,
kita dan musuh kita itu sama-sama ciptaan, sama saja, ojo gegeran. Kamu sama-sama ciptaan, sama-sama dari debu, sama-sama milikku, gak usah ribut. Kasihlah musuhmu. Ini kalau orang gak bisa melihat dari sudut pandang Allah, gak paham seperti ini. Yang mengenal sudut pandang Allah, ya adalah anak Allah, yang darinya dia berasal. Ini loh Bapak Ibu, misteri yang dibuka, misteri yang tersingkap itu. Bagi orang Yahudi, orang Farisi tertutup. Kenapa? Dia punya konsep sendiri. Dia tidak percaya, Yesus dari Allah tidak percaya. Aku tahu kamu berbuat baik, tapi aku tidak percaya kamu dari Allah. Aku tidak percaya kamu dulu pernah hidup. Tidak percaya. Begitu dia menolak ajaran Yesus, ya sudah. Dia kehilangan mutiara itu. Dia tidak bisa ngebor sampai dalam. Tetapi kalau orang percaya Yesus dari Allah, dia bisa ngebor sampai dalam. Allah itu seperti apa? Bagi Allah, Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Ethiopia itu sama saja. Semua dipimpin Tuhan kok. Israel enggak lebih mulia dari Ethiopia. Bagi Allah, mereka sama-sama manusia, sama-sama ciptaannya. Jangan musuhan. Jangan ribut, jangan gelut, istilahnya gitu. Kasihlah musuhmu. Orang-orang Yahudi, kasihlah musuhmu, orang Roma. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Enggak usah ribut. Gitu. Kalau konsepnya orang Yahudi tidak bisa. Kalau bukan sesamaku, 12 suku, bantai, bunuh, punahkan. Itu pikiran mereka begitu. Dan itu yang terjadi tahun 70. Mereka berontak melawan Roma. Ya, tapi dasar Roma ya, itu negara adikuasa. Habis Israel, habis Yerusalem, rata dengan tanah. Tidak ada tembok, tidak ada lagi temboknya, tidak ada lagi bait Allahnya, hancur. Kan Yesus sudah ngingetin, kasihlah musuhmu. Kalau kamu kasihlah musuhmu, kalau kamu mengasihi musuhmu, kamu gak akan memberontak dengan Roma. Kamu gak akan binasa, kamu gak akan punah. Tetapi karena mereka tidak mau dengar. Mereka membenci musuhnya dan mengadakan perlawanan. Musuhnya lebih kuat, habis. Amin Bapak Ibu. Ini loh misteri yang Tuhan singkap. Amin. Cukup ya. Mari kita tutup dalam doa.